Aku belajar romantis, romantis hanya padamu. Ku ingin kau tahu, rasaku sungguh-sungguh. Berbahagia atas kisah cinta mereka, sejumlah selebriti ini memanfaatkan dunia maya untuk berbagi kisah mereka. Seperti itu pula pasangan Raditya Dika dan Anissa Aziza yang baru menikah pada tanggal 5 Mei 2018 lalu. Membuat vlog pertama setelah menikah, Radit dan Anissa tak hanya berbagi cerita lucu lantaran komika satu ini tak betah menggunakan cincin kawin, tapi juga kisah tentang pengalaman tak biasa yang dilewati Anissa saat baru memasuki kediaman suaminya. Lantas, pengalaman aneh apa yang didapat Anissa ketika dirinya baru setengah jam berada di rumah Raditya Dika di kawasan Pejaten? Anissa jadi mau tidur hari pertama di rumah gue. Baru setengah jam menginjak kaki di kamar di rumah. Baru mau beres-beres barang, mau bersih-bersih, terus tahu-tahu aku tuh lagi di kamar mandi. Pas kamu di kamar mandi, lampu mati. Dan itu udah kesel banget. Soalnya Anissa itu pas sebelum masuk kamar mandi, dia ngelihat kamar mandi terus, ih takut. Radit dan Anissa yang juga menguntai ucapan terima kasih kepada para tamu undangan, termasuk Presiden Jokowi beserta istri, juga tengah menikmati perjalanan bulan madu mereka. Menikah denganku, menempatkan cinta. Radit yang sebelumnya berencana melakukan bulan madu ke Australia harus rela terbang ke Bangkok lebih dulu karena terkendala visa. Lalu bagaimana pula Radit menanggapi reaksi netizen yang sempat heboh karena sosok presiden jomblo yang selama ini tersemat pada sang komika telah berakhir? Cinta selamanya. Ada pesan juga tuh dari temen aku kayak dia tuh seneng banget aku menikah akhirnya. Iya, siapa tuh? Kiko. Oh iya. Dia cerita soal pertama kali aku ketemu dia sampai akhirnya sebenarnya dia tahu banget aku gimana sih. Jadi pas tahu aku nikah, dia tuh kayak terharu banget. Iya. Mereka menganggap orang ini menganggap aku sebagai presiden jomblo, terus nulis surat panjang lebar. Presiden jomblo tuh kayaknya berat banget. Iya, terus gue bilang sekarang gue udah menikah, jadi presiden jomblo itu gue serahkan kepada orang lain. Udah lengser. Pas lagi press conference gue bilang melalui akad pernikahan ini dengan gue sudah menikah, maka status presiden jomblo itu gue serahkan kepada Mbak Im Wong yang lebih pantas untuk menerima. Kita yakin Mbak Im pasti amanah dalam menjaga status sebagai presiden jomblo. Abis ini kita mau bulan madu ya. Rencananya kita mau ke Australia, tapi ternyata visa Australia itu lagi lama banget keluar. Jadi kita mau ke Bangkok dulu. Mudah-mudahan pas lagi di Bangkok visanya keluar, karena visanya kan elektronik ya. Jadi kita bisa langsung pergi dari Bangkok ke Australia. Gitu. Berbeda dengan kisah Raditya dan Anissa yang berbagi romantika sebagai pengantin baru, pasangan kekasih Maxim Bautier dan Prilly Latukonsina memilih menghabiskan waktu dengan berpetualang di kota Kembang, Bandung. Jika kebanyakan pasangan muda memilih menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan, maka lain cerita dengan Maxim yang mengajak Prilly berkunjung ke Museum Gedung Sate. Lalu benarkah meski kerap ke Bandung, tapi ini menjadi yang pertama kalinya bagi Prilly memasuki Museum Gedung Sate? Sekarang kita ada di Museum Gedung Sate. Selama hadiah ulang tahun Maxim, kita jalan-jalan ke museum. Soalnya dia pengen banget ke museum. Melihat sejarah-sejarah, melihat masa lalu. Lihat masa lalu. Daripada ke mall. Iya bener-bener. Jadi selama ke Bandung, sumpah jujur aku belum pernah sekalipun ke Museum Gedung Sate. Pas jalan sama Maxim malah dia maunya ke museum. Bagus, hemat ya kamu. Bagus ya, ternyata di dalam gedung sate itu banyak banget hal menarik. Kita kan selama ini ke Bandung kayak
selalu ngelewatin gedung sate tapi jarang masuk. Syuting biasanya. Iya, terus pas masuk ternyata hal di dalamnya tuh menarik-menarik banget. Iya. Betul Mas Arbi? Betul. Dari Museum Gedung Sate, pasangan ini melanjutkan perjalanan mereka ke sejumlah tempat. Selain menikmati beragam kuliner, Maxim dan Prilly juga menjelajahi salah satu tempat wisata di Lembang. Tapi sayangnya baru 1 menit mereka di sana, Prilly dan Maxim memutuskan untuk kembali ke Bandung lantaran banyak masyarakat yang berebut meminta foto kepada mereka. Lembang, lumayan perjalanan yang lumayan jauh dan saya udah tidur sepanjang jalan. dan saya tidur sepanjang jalan. Luar biasa. Sekarang kita mau ada kata yang keberapa? 5. yang kelima, ini tempat kita yang kelima, gila produktif banget. Jadi gini, kita baru 1 menit masuk. Indah udah minta pulang gara-gara rame banget. Terus apa yang terjadi, Indah? Gak usah menangis gitu mukanya dong. Oke. Kalau minta foto aku juga gak pernah nolak dan aku juga orangnya fun-fun aja. Kalau foto-foto gitu seru. Cuma tadi masalahnya adalah pas aku lagi jalan sama Indah gitu, aku ditarik tangannya, sakit banget. Jadi mereka minta foto tapi nggak nanya dulu kayak, Kak boleh minta foto gak? Enggak, jadi bener-bener langsung narik tangan aku sampai aku kayak mundur ke belakang, langsung gintuin handphonenya. Nah, cobain dong es krim kamu. Nggak kena. Soalnya aku ini coklatnya aku makanin dulu baru Oke, putihnya. ya Allah peraturan banget. Makan es krim pakai peraturan segala sih. Iya. Perspektif kamu. Ya belin banget makan es krim mesti ditentuin coklatnya dulu. Kembali ke kenyataan. Kembali ke skripsi. Kembali ke kerjaan dan kuliah. Kembali ke kuliah dan tugas. Kembali ke mana kamu? Ke kerja. Tapi kita Aku kembali ke ngangenin kamu. Tak ingin kalah dengan para bintang muda yang kini memilih berbagi keseharian mereka di dunia maya, pasangan Al Ghazali dan Alisa Daguis juga melakukan hal serupa. Tapi yang menariknya, selain memperlihatkan kedekatan Al dan Alisa dengan keluarga satu sama lain, pasangan muda ini juga unjuk kebolehan saat turun langsung ke dapur memasak sejumlah makanan. Oksigen. saya lagi on the way pulang ke Jakarta sama keluarga Al. Challenge makeup. Hey. Amang Beri Rangga. Hai. Mau kemana kita? Jalan-jalan Ke Mississippi. Hai El. Hai. Hai doang apa? Ada yang belajar masak. Aku udah jadi sebuah lihat. Jadi nambah gitu. Gitu, jadi kan. Waduh, jangan. Aku udah sendiri. Cicipin dulu, asin apa enggak? Hai. Nanti kan kita selanjutnya. Bisa. Oksigen cinta. Putuskan berhijab, seperti apa kisah penyanyi Indah Dewi Pertiwi saat mendapat hidayah di kawasan Masjid Al-Aqsa Palestina? Seperti apa pula keseruan Sissy Priscilla dan Vanessa Priscilla saat mempersiapkan diri mereka jelang turun di ajang balapan mobil? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.